Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Oke, ini kok Bapak Ibu tidak ada yang terlihat wajahnya ya di layar saya sudah nyala semua padahal ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mohon maaf, Bu. Wajah jenengan tidak terlihat di saya. Oh iya, ini nggak tahu ya itu kok dari kemarin kayak gini kenapa ya? Sudah saya otak-atik nih Pak, nggak tahu nih kenapa ya. Oke, sambil saya mengotak-atik, saya mulai dengan doa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya presensi terlebih dahulu satu persatu ya. Bu Rika hadir. Hadir, Bu. Oke, Pak Muslihul. Hadir, Bu. Oke. Kemudian siapa nih sebentar. Bentar ya, Bapak Ibu ini di tempat saya kok sinyalnya kurang bagus. Oke, Bu Rosi Datul. Hadir, Bu. Oke, Bu Muji Astuti. Hadir, Bu. Oke, dan yang terakhir nih ada Pak Jimmy Ardi ya. Pak Jimmy Ardi. Iya, hadir, Bu. Hadir, Bu. Pak Hadir, Jimmy Bu. baru perdana ini ya. Iya, Bu. Mohon maaf. Selalu kedengaran info saya. Oh, lah itu di LMS-nya muncul nggak Pak tapi Pak? Muncul, Bu. Muncul. Yang barusan tadi muncul. Oh, Tapi oke, kan mungkin belum jamnya terus nggak bisa join. Terus saya tanya di grup tadi. oke, mohon maaf Pak Jimmy yang web kedua itu belum berhasil terupload ya, jadi belum bisa disaksikan ulang. Mungkin lain waktu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Pak Jimmy berarti belum berkenalan. Pak Jimmy dari mana asalnya? Terus ngajar di kelas berapa? Saya dari... Gimana? Oh iya, saya dari Ngantang, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oh, Malang. Saat ini ngajar atau Iya, gimana, Pak? saya ngajar Bu mulai 2015 sampai sekarang. Udah 1 kali mutasi, ngajar di kelas 5, kali kelas 5 saya, sama di kelas 6 cuma bantu matematikanya aja. Gitu. Kalau Pak Jimmy berarti dulu belum PGSD ya? Sebenarnya 2015 udah PGSD di UT. Cuma nggak saya terusin, jadinya saya ngulang lagi dari semester 1 gitu, Bu. Oh, gitu. Berarti ini mahasiswa setia UT ya, Bapak Jimmy ya? Iya, mahasiswa abadi. Iya, ini habis ini harus lulus ya, Pak Jimmy ya? Iya, iya, insya Allah. Mohon doanya, Bu ya. Iya. Yang penting mengikuti dengan baik dan nanti bisa menyelesaikan step by step-nya nanti insya Allah lulus, Pak. Oke. Oke. Terus sama Pak Yongki. Tadi udah saya absen belum Pak Yongki? Ya, Bu. Oke, Pak Yongki hadir. Hadir, Bu. Oke. Sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu ya. Ini nggak tahu kenapa nih. Sepertinya ada gangguan di wallpaper saya. Apa kenapa ini saya buremkan juga nggak muncul gambarnya ya. Oke, mohon dimaafkan. Yang penting Bapak Ibu tetap stay on videonya. Saya bisa melihat Bapak Ibu semuanya. Untuk yang web ketiga kali ini nanti langsung ke teknis penulisan artikel ilmiahnya ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kan sudah muncul itu yang tugas 3, tapi saya cek ternyata baru 2 ya. Kalau nggak salah tuh yang ngumpulin baru Pak Muslihul sama siapa tadi ya? Pak Muslihul sama
sama siapa Bapak Ibu yang merasa sudah mengumpulkan? Sama Bu Salmi Afda. Bu Salmi ada di sini Bu Salmi? Kayaknya kok Bu Salmi ini belum pernah ikut tuwab ya? Betul nggak Bu Rika, Bu Rosi? Iya, Bu, belum pernah. Iya, Bu, sepertinya belum Iya pernah. nih. Ini ajaib ya Bu Salmi ini nggak ikut tuwab tapi ngumpulin tugas tuh gimana tuh? Nanti coba saya follow up personal coba ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin format tugas 3 sudah pernah saya berikan template-nya belum ya? Belum, Bu, belum. Belum, Bu. Oh, jadi Bapak Ibu mungkin masih ada yang bingung gitu ya template-nya seperti apa, Bu. Nah, ini coba saya share ke grup. Nanti bisa dilihat karena ini kan yang akan kita bahas malam ini terkait dengan template artikel ilmiah. Sebelum Bapak Ibu semuanya menyelesaikan artikel ilmiahnya, format tugas 3 dan 4 nih coba. Oke, sudah saya kirim di grup. Bisa dicek Bapak Ibu format tugasnya. Mohon izin Pak Muslihul ya untuk saya share screen boleh? Punya Pak Muslihul sebagai contoh dari untuk belajar malam ini. Boleh Pak Muslihul? Iya boleh Bu. Oke, Iya boleh. saya share screen dulu. Muslihul. Muslihul itu nguploadnya pakai apa itu? Pakai PDF atau apa Pak? PDF ya ini. Bentar, saya buka dulu. Nah, Bapak Ibu yang lain bisa disubmitkan ya tugas 3-nya untuk percobaan. Jadi nanti untuk percobaan silahkan dikerjakan sesuai template yang sudah saya berikan di grup. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, kalau gitu saya cek dulu ke formatnya ya. Format tugas 3. Saya share screen dulu. Oke. Apakah sudah muncul? Belum, Ibu. Layar screen saya? Belum, Bu. Di tempat saya tidak kelihatan, Bu. Belum. Udah, Bu, sekarang. Masih belum, Bu. Ya mungkin jaringan saya nih, Bu. Oke, misal jika sudah muncul tolong disampaikan ya. Tempat saya sih udah, Bu. Sudah juga, Bu. Oh, sudah. Iya, sekarang sudah muncul, iya. Sudah, Bu, Oke, sudah keluar, nah. Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, yang Bapak Ibu saksikan saat ini adalah format template artikel, betul? Judul artikel, Time New Roman, betul? Betul, Bu. Betul. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya silahkan diperhatikan ya dari segi detail
yang ada di template karya ilmiah ini. Jadi ini adalah template produk akhir yang akan Bapak Ibu buat untuk penentuan kelulusan Bapak Ibu semuanya nanti. Nah, dimulai dari paling awal yakni adalah judul artikel. Silahkan membuat judul artikel ini dengan dengan font Times New Roman 14 ya. Size-nya ukurannya 14. Kemudian di bawah judul, nah judul artikel ini kapital semua ya Bapak Ibu. Silahkan dibuat hurufnya besar semuanya. Kemudian di bawah judul ini ada nama mahasiswa. Nah, kemudian di atas ini ada angka 1, ini menandakan bahwa penulis pertama adalah mahasiswa, yaitu Bapak Ibu sendiri, masing-masing mahasiswa. Nah, ini cara buatnya seperti apa kalau satu kecil? Nah, ini sebelah sini ya, bawahnya angka 11 ini ada huruf superscript. Nah, nanti silahkan diklik aja, nanti akan muncul huruf kecil di atas, gitu. Kemudian setelah angka 1 ini ada bintang. Nah, bintang ini menunjukkan bahwa penulis pertama adalah penulisnya. Kemudian diberi tanda koma. Nah, setelah itu dosen PKP sebagai penulis kedua. Nah, Bapak Ibu kan pernah mengambil mata kuliah PKP ya, yang luarannya kalau nggak salah proposal penelitian. Nah, itu Bapak Ibu silahkan cantumkan namanya, nama dosennya siapa, tanpa gelar ya Bapak Ibu. Tidak usah memakai gelar. Kemudian diberi superscript lagi 2. Ini tandanya dia penulis kedua. Setelah itu koma. Setelah itu baru nama saya. Dosen karya ilmiah. Elinda Rizkasari. Tanpa gelar ya. Cukup Elinda Rizkasari saja. Kemudian diberi angka 3 superscript di atas sebelah kanan. Ini menandakan bahwa saya adalah penulis ketiga yang meneliti karya ilmiah Bapak Ibu semua nanti di akhir dan menilainya. Nah, kemudian untuk jenis fontnya tetap ya, Times New Roman. Nah, ini ukurannya 11. Kalau judul tadi 14, kalau yang nama penulis ini 11. Kemudian di bawah nama penulis 1, 2, 3 ada alamat instansi. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu semuanya menuliskan pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Terbuka. Nah, kalau nama mahasiswa, dosen PKP, dan karirnya berasal dari UT semuanya, silahkan di angka 1 ini diberi tambahan ya, 1,2,3. Kemudian yang baris kedua dan ketiga ini dihapus. Nah, kecuali kalau dosen PKP dan Karil menghendaki nama instansi bekerjanya. Nah, mungkin kan dosen PKP-nya ngajar di mana dan saya kan juga memiliki instansi di luar UT. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk saya silahkan dituliskan universitas terbuka saja nggak apa-apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti 1, 2, 3 ini. Tapi nanti ini jangan lupa dihapus ya keterangan-keterangan pembantu ini. Kemudian di bawahnya ini ada email. Pertama email mahasiswanya. Email Bapak Ibu, email UT ya. Kemudian email yang kedua, emailnya dosen PKP. Nah, silahkan ditanya emailnya apa. Kemudian email saya. Nah, email saya elindariskasari@gmail.com. Nah, ini sama ya, Times New Roman, ukurannya juga 11. Setelah email, di bawahnya diberi enter sekali, kemudian ada abstrak. Nah, abstrak ini hurufnya kapital. Kemudian, nah, cara penulisan abstrak ini total tidak boleh lebih dari 200 kata dan tidak boleh kurang dari 150 kata. Nah, silahkan nanti disesuaikan. Abstrak ini isinya apa? Ya, isinya
menjelaskan permasalahan dan tujuan penelitian dengan singkat tapi jelas. Menunjukkan variabel atau konsep-konsep utama yang menjadi fokus. Nah, pada bagian selanjutnya diuraikan secara singkat metode atau desain penelitian yang digunakan. Mencakup penjelasan siapa subjek penelitiannya, jumlah sampel, serta temuan utama penelitian. Kemudian diakhiri dengan simpulan atau hasil penelitian. Nah, abstrak harus mampu memberikan gambaran umum tapi utuh tentang artikel pada pembacanya. Nah, ini abstraknya, ukurannya juga 11 pt. Nah, kalau di sini ketentuannya dimiringkan ya Bapak Ibu abstraknya. Kemudian di bawah abstrak, ini di enter spasi, kata kunci. Nah, di kata kunci ini jangan lupa di bold, dicetak tebal ya kata kunci. Setelah itu kata kuncinya apa, baru biasa, tidak dicetak tebal yang ini. Nah, kata kunci ini kurang lebih 5 kata kunci ya. Jadi, kira-kira kata-kata yang sering muncul atau variabel yang diteliti Bapak Ibu ini apa? Itu silahkan apa namanya, cantumkan di sini. Dan urutkan sesuai alfabet ya. Misalnya Bapak Ibu penelitiannya tentang kurikulum merdeka, kemudian sekolah dasar. Nah, kurikulum merdeka dulu, baru sekolah dasar, misalnya gitu. Jadi diurutkan sesuai abjad, kayak gitu. Kemudian setelah kata kunci, ini ada pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah yang diteliti oleh Bapak Ibu semua. Nah, pertimbangan atau justifikasi pemilihan permasalahan yang menjadi topik artikel ilmiah, data empiris dan kajian pustaka yang mendukung masalah, tujuan, manfaat, fokus tulisan, dan keterbatasan penelitian atau tulisan. Nah, pendahuluan ditulis dalam beberapa paragraf yang menggambarkan masalah penelitian dan latar belakang. Uraian masalah penelitian juga perlu dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan orang lain dan mengutipnya sebagai referensi uraian. Telaah konsep dan teori digunakan, dijelaskan dengan singkat dan spesifik. Nah, nanti seperti itu kurang lebih ya di bagian pendahuluan. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ini sebagai rambu-rambu untuk mengerjakan. Nah, setelah pendahuluan, ini kapital ya pendahuluan, kemudian dicetak tebal. Nah, kemudian di enter, kemudian bagian kedua yakni metode. Nah, metode ini nanti isinya apa? Nah, metode menjelaskan metode apa yang Bapak Ibu gunakan dalam penelitian dan penjelasan mengapa metode tersebut dipilih. Nah, jelaskan pula sumber informasi, pengembangan instrumen, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data di mana semuanya sebenarnya ini sudah tercantum di proposal Bapak Ibu semua ya yang sudah menempuh PKP di sana sudah komplit. Jadi artikel ilmiah ini hanya ringkasannya, intinya, yang sari-sarinya yang dituliskan. Jadi lebih ringkas gitu. Nah, di metode ini juga dijelaskan dengan singkat dan jelas, mencakup proses, uji statistik, atau analisis yang digunakan. Kemudian jelaskan sampel, lokasi penelitian, dan instrumen yang digunakan. Nah, laporkan juga validitas dan reliabilitas instrumen bila menggunakan metode kuantitatif. Kemudian, hasil dan pembahasan. Nah, ini bagian ketiga ya. Nah, hasil dan pembahasan ini hasil melaporkan data temuan penelitian intinya. Nah, bisa menggunakan histogram atau grafik atau tabel untuk menggambarkan data temuan. Masing-masing harus diberi judul yang singkat dan informatif, serta nomor urut dan dirujuk dalam teks dengan nomor, misalnya tabel 1 dan seterusnya.
Setiap ilustrasi diberi uraian penjelasan dan penafsiran atau simpulan terhadap data pada gambar atau tabel. Pembahasan merupakan bagian yang sangat penting, berisi diskusi mendalam terhadap hasil temuan, serta penafsiran peneliti terhadap temuan, melalui penjelasan apa yang menjadi temuan utama berdasarkan data yang diperoleh, mengapa dapat terjadi atau faktor apa yang berperan dalam temuan. Pada bagian ini, temuan diperbandingkan dengan penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan, disertai penjelasan atau penafsiran mengapa diperoleh hasil yang sama atau berbeda. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah hasil dan pembahasan, berikutnya yang menjadi penutup yaitu simpulan dan saran. Nah, bagian ini merupakan sintesis hasil kajian. Dalam menyusun simpulan, kaitkan kembali dengan rumusan masalah yang ditulis pada bagian pendahuluan artikel. Nah, sebelum metode penelitian. Karena pada dasarnya, simpulan merupakan jawaban terhadap tujuan penulisan artikel. Simpulan bersifat naratif dan menghindari pengulangan penggunaan angka-angka yang ditulis pada bagian hasil dan pembahasan. Nah, tidak ada referensi yang dirujuk pada bagian ini. Saran Bu Mujiastuti mungkin bisa di-mute ya. Oke, terima kasih. Saran sebaiknya spesifik sesuai hasil analisis yang dibahas pada bagian hasil pembahasan. Oke, bentar. Nah, hendaknya saran bersifat operasional, jelas kepada siapa, untuk siapa, dan saran tersebut ditunjukkan sasaran ya. Kemudian jelas dan spesifik apa yang disarankan atau konten dan bagaimana saran itu dijalankan. Metode strategi. Nah, kemudian ditutup dengan daftar pustaka. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan dengan khusus ya, karena di daftar pustaka ini sering menggugurkan ya, jadi mengurangi nilai itu ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, padahal penting banget daftar pustaka ini. Jadi daftar pustaka ini berupa daftar seluruh sumber pustaka yang dikutip dalam teks artikel. Disusun secara alfabetis, jadi dari huruf awal ya, kalau A, B, sampai Z, dari atas berarti A dulu dan sebagainya. Minimal 15 referensi. Nah, referensinya pun ada ketentuannya. Referensinya berasal dari terbitan 10 tahun terakhir. 80% sumber berasal dari artikel jurnal. Nah, silahkan Bapak Ibu mengutip dari artikel jurnal. Kalau Bapak Ibu ingin mengutip artikel dosen juga boleh ya, silahkan. Tinggal dicari di Google Scholar, terus nama dosennya gitu. Kemudian, penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley. Gimana cara menggunakan Mendeley? Nah, nanti Bapak Ibu bisa belajar di tutorial di YouTube banyak banget ya. Kemudian daftar pustaka disusun menggunakan sistem American Psychology Association. Nah, ada apa versi 7. Nanti kalau pakai Mendeley itu bisa disetting apa auto gitu ya. Kemudian perhatikan teknis penulisan untuk jenis sumber dari artikel buku, penulis lebih dari satu, dan sebagainya. Sudah kita pernah bahas ya. Kalau misal dari buku, nah bisa kita singkat apa dulu itu? Nata judul tempe ya. Nah, tahun terbit, judul buku, kemudian penerbit. Nah, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk template artikel yang akan Bapak Ibu buat ya. Sampai di sini untuk template artikel, apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Pak Jimmy, sudah jelas atau belum? Sudah ada gambaran atau belum? Ada, Bu, sudah.
Oke, Pak Muslihul. Iya, maaf mau diulang, Bu. Untuk daftar pustaka itu harus minimal 15 ya, Bu ya? Iya, Tadi. betul. Ya. Selanjutnya, Bu, yang saya itu sebenarnya belum mencantumkan email Ibu. Apakah bisa nggak kalau misalkan saya ulangi lagi, di-upload lagi itu email Bisa, Ibu? bisa banget, Pak. Iya, Bisa, iya. Pak. Silakan Kemarin nanti di-re-upload. Email saya kan di Iya. LMS juga sudah ada ya, elindariskasari@gmail.com. lupa tuh kemarin. Ya, Bu, terima Iya. kasih. Oke, ada lagi yang lain? Bu Rika mungkin? Bu, mau tanya boleh masalah judul. Boleh. Bu, apa judul kita itu harus sama dengan mata kuliah PKP? Oke, kalau sama persis enggak juga ya. Jadi nanti bisa diparafrase atau mungkin dimodifikasi. Cuma untuk hasil penelitiannya memang Bu Rika harus mengacu pakai yang dari PKP. Karena kalau tidak, Bu Rika berarti harus memiliki data penelitian yang lain gitu. Itu Bu Rika. Soalnya tuh kemarin kan ini toh Bu, kalau yang di apa namanya Bu, di Karil ini judul saya tuh lebih merujuk gitu loh Bu ke materi, sedangkan kan udah dikumul ya Bu. Nah, kalau yang di PKP itu kata dosennya itu justru nggak boleh begitu merujuk ke materi karena nanti pembahasannya nggak bisa luas, kata beliau begitu Bu. Jadi bingung, cuma beda satu kata Bu. Kalau di Karil itu merujuk banget ke materi, tapi kalau di PKP subjudul besarnya gitu Bu. Oke, kalau PKP Bu Rika sudah melakukan penelitian atau belum? Sudah Bu, kan ada siklus-siklusnya, udah siklus 2 juga. Nah, itu kan nanti sudah muncul hasilnya ya. Nah, itu silahkan mau dimodif judulnya seperti apa, boleh. Yang penting dasarnya itu dari penelitian real gitu ya. Gitu Bu Rika. Nah Bu, kalau misalkan kan kemarin saya udah ngasih judul yang intinya sumber energi alternatif gitu kan Bu, materinya. Nah tapi kalau di PKP itu hanya energi. Nah itu kalau di Karil diganti hanya energi aja boleh tidak ya Bu kira-kira? Boleh, boleh. Boleh. Boleh Bu Rika, ya. Tapi kalau artikelnya kemarin kan udah benar-benar mirip Bu, kayak harus kemarin tuh yang tentang energi alternatif gitu. Nah itu kalau artikel yang nggak sesuai nanti yang dikumpul kemarin gitu gimana juga Bu? Yang dikumpul kemarin kapan? Yang itu loh Bu, artikel pertama itu Bu, maksudnya apa Bu referensi artikel?